baca dalam kitab Fawaid Syatiriyah, yaitu bab tentang tafsir, khususnya surat Al-Anbiya ayat 51. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min. Ya, sesungguhnya Allah telah memberikan rusydahu bimakna nubuwah, telah memberikan kenabian kepada Nabi Ibrahim. Min qablu bimakna min qablu wiladatihi. Sebelum dia dilahirkan ke dunia. Artinya dalam Al-Anbiya 51 Allah berfirman bahwa Nabi Ibrahim telah menjadi nabi, ya, telah diberikan kenabian sebelum beliau lahir ke dunia. Berarti kejadiannya ada di alam ruh, ya, karena manusia sebelum ke alam dunia kan di alam ruh dulu, ya. Nah, maka para nabi, Nabi Ibrahim maupun nabi yang lain, ya, mereka sudah diberikan pangkat kenabian di alam ruh, ya. Begitu kesimpulan dari Al-Maidah 51. Jadi mereka itu lahir sudah nabi, ya, bayi sudah nabi, anak-anak sudah nabi. Cuma belum peresmian, ya. Peresmiannya kapan? Belum pelantikan. Pelantikannya ketika menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril. Nah, sudah resmi itu, ya. Kalau sebelum terima wahyu, kenabian sudah melekat dalam diri mereka, tapi belum ada tugas kenabian maupun tugas kerasulan, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti dapat kita bayangkan, kita ini kan semua manusia juga melewati fase alam ruh, ya. Saya, Bapak, Ibu, orang tua kita, anak-anak kita, semua manusia itu mesti Allah ciptakan pertama kali di alam ruh, ya, yang dalam Quran itu ada di antara Allah dengan ruh, ya, alastu bi rabbikum qalu bala. Ya, itu kan kejadian di alam ruh. Itu kita ditanya sama Allah, cuma kita nggak ingat kejadian ribuan tahun yang lalu, ya. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Apakah aku ini Tuhanmu? Nah, kita itu sebetulnya jawab, ya Bapak Ibu, bala syahid. Betul ya Allah, kami menjadi saksi, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Itu dalam Quran. Antara Allah dengan kita semua, seluruh manusia. Cuma kita dalam versi di alam ruh. Belum turun dalam dunia, ya. Begitu. Jadi memang di alam ruh itu manusia sudah ada dalam bentuk ruh. Seluruh manusia. Manusia biasa ruhnya ya ruh manusia biasa. Ya, para nabi dan para rasul ruhnya ya sudah ruhnya nabi dan ruhnya rasul, ya. Maksud daripada ayat tersebut. Jadi walaqad ataina Ibrahim rusydahu itu di alam ruh para nabi dan para rasul, ruh mereka adalah ruhnya nabi dan ruhnya rasul, bukan ruh orang biasa. Nah, ini nanti terus dari pekan-pekan yang lalu kita pernah bahas kenabian itu tidak bisa dikejar oleh usaha. Ada orang tahajud setiap malam, puasa setiap siang, lisannya selalu berzikir kepada Allah, berdoa minta menjadi nabi, minta diangkat, nggak bisa kalau memang Allah tidak tetapkan dia menjadi seorang nabi, ya. Jadi di alam ruh mereka sudah menjadi nabi, sudah menjadi rasul. Nah, di alam ruh pula Nabi Muhammad SAW ruhnya sudah menjadi ruh Sayyidul Mursalin, ya, pemimpinnya para nabi. Yang menjadi pemimpin para nabi di alam dunia kan Nabi Muhammad. Di alam ruh ya Nabi Muhammad, gitu, ya. Pangkat kenabiannya Rasulullah kan paling tinggi dibandingkan nabi-nabi yang lain, ya, di alam dunia. Di alam ruh pangkat kenabian Nabi Muhammad juga yang paling tinggi, ya.
yang paling tinggi juga pangkat kenabian Rasulullah di alam ruh itu. Nah, oleh karena itu, meskipun masih berada di alam ruh, Nabi Muhammad dengan kedudukan kenabian beliau di alam ruh yang sudah tinggi tersebut, pemberian dari Allah, maka kedudukan tersebut menjadi rahmat bagi para manusia ketika berada di alam ruh tersebut. Begitu ya. Ini saya mau masuk kepada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam Quran ya. Apa artinya? Sesungguhnya tidaklah Allah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat untuk semua alam, rahmatan lil alamin. Ini maknanya banyak ya, bukan satu. Kalau belajar bahasa Arab alam satu, alamin banyak, alamaini dua, alamin banyak. Berarti Nabi Muhammad menjadi rahmat untuk alam yang demikian banyak. Alam dunia, ya Nabi Muhammad rahmat buat mereka yang tinggal di alam dunia. Alam barzakh, alam kubur ya. Nabi Muhammad menjadi rahmat buat mereka yang sudah kubur. Ya, nanti kan ditanya, man nabiyuka, man rabbuka, wa ma imamuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka ya. Pertanyaan salah satu pertanyaannya tentang siapa nabimu. Kalau jawab Nabi Muhammad, alhamdulillah selamat kita ya. Allahumma ja'alna minhum. Berarti itu salah satunya rahmatnya Nabi Muhammad tuh ya. Mereka yang kenal dengan Rasulullah di alam barzakh selamat karena bisa jawab pertanyaan tersebut. Yang nggak kenal nggak selamat. Berarti Nabi Muhammad jadi rahmat di alam barzakh, di alam kubur. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Nabi Muhammad menjadi rahmat ruh? Alam ruh itu berarti manusia belum ada di dunia, belum lahir ke dunia. Jawabannya iya. Berdasarkan pemaparan yang tadi bahas bahwa para nabi dan para rasul mereka sudah menjadi nabi dan rasul, sudah kan rushdun ya, rushdahu dalam al-anbiya, sudah diberikan nubuwah, sudah diberikan kenabian sejak di alam, maka memang masuk akal kalau Rasulullah SAW sudah menjadi rahmat bagi alam ruh Allah ya. Ini kalau kita renungkan, kita pikirkan baik-baik, itu luar biasa banget loh ya. Nabi kita itu, Nabi Muhammad itu, Masya Allah, tambah jatuh cinta kita ya. Demikian besar kedudukan beliau ya, sebagai makhluk yang terbaik di sisi Allah. Sampai-sampai Allah jadikan beliau rahmat di alam ruh, rahmat di alam dunia, rahmat di alam barzakh, di alam kubur, rahmat di seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini dengan demikian mudah-mudahan pemaparan ini menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya menambahkan semangat kita untuk semakin mengikuti, menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Yang kita ikuti ini sunnah dari manusia yang terbaik, manusia yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, kita mengikuti gaya hidup tokoh saja. Nah, misalnya apa tokoh? Misalnya orang terkaya di dunia, kita ikuti gaya hidupnya. Ternyata orang terkaya di dunia itu tidak suka makan, tidak suka minum susu misalnya ya, kita ikuti. Kenapa? Ini gaya hidup orang terkaya di dunia. Atau gaya hidup seorang ilmuwan ya, ternyata ilmuwan itu menghafalkan rumus-rumus jam 2 pagi. Wah, kita ikuti. Ya. Nah, itu baru orang terkaya di dunia, baru ilmuwan kelas dunia. Ini sunnahnya Rasulullah SAW, kelasnya ruh, dunia, barzakh, bahkan seluruh alam, ya. Subhanallah. Baik, jadi itu salah satu daripada prolog kita pada kajian kali ini, Majelis Duha. Ya, Majelis Duha itu diambil dari nama
majlis yang diadakan pada zaman Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena diadakan waktu-waktu duha. Kalau versinya Sayyidina Umar, majlis duha itu disebut majlis Rasulullah ya, karena Sayyidina Umar mengatakan majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekarang kita buka sesi tanya jawab ya.